Bab 55 Mimpi Indah. Kenapa tidak berani berbicara? Apakah kamu melihat bahwa taruhan aku terlalu besar, sehingga kamu takut? Hehe, jangan ada beban psikologis, karena tidak mungkin kamu memenangkan 5 juta dolar negara Serendia ini, apalagi menyembuhkan Nona Juliana dalam waktu 1 jam. Jack Houghton memandang Alexander Blackwood dengan jijik di wajahnya, dan berkata sambil mencibir, "Kamu adalah seorang penipu, negara Avalora berspesialisasi penipu seperti kamu." Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Tidak, aku hanya berpikir agak aneh bahwa orang asing memberi aku 5 juta dolar negara Serendia tanpa alasan." Begitu dia mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Meski nadanya tenang, seberapa menyebalkan kata-katanya. Ini hampir pendarahan otak. Jack Houghton berkata dengan dingin, "Oke, kalau begitu kamu bisa mengambil uangku kalau kamu memiliki kemampuan. Selama kamu bisa menyembuhkan Nona Juliana dalam waktu 1 jam. Dia sudah menginvasi psikologi selama bertahun-tahun, dan sudah merawat pasien yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai penyakit mental. Orang seperti Juliana Ramsey sangat langka. Apalagi butuh waktu lama dan usaha yang telaten untuk menyembuhkan penyakit seperti itu, tapi Alexander Blackwood mengatakan bisa menyembuhkannya dalam 1 jam. Jangankan mengambil 5 juta dolar negara Serendia sebagai taruhan, bahkan kalau dia terbunuh pun dia juga tidak akan mempercayainya." "Master Alexander Blackwood, menurutmu?" Jonathan Ramsey terbatuk dan bertanya. "Oke, lakukan apa yang dia katakan." Alexander Blackwood mengangkat bahu, wajahnya penuh ketidakpedulian. "Kalau aku menang, aku akan mengambil 5 juta dolar negara Serendia. Kalau aku kalah, aku akan berlutut dan mengakui bahwa aku penipu." Jack Houghton mencibir, dan berkata, "Tidak mungkin sesederhana itu. Kalau kamu kalah, selain berlutut kepada aku dan mengakui bahwa kamu penipu, kamu juga harus menerbitkan berita di koran dan memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa kamu penipu agar semua orang tahu." Alexander Blackwood menjentikkan jarinya dan berkata, "Sepakat. Aku akan segera pergi mengobati Nona Juliana, Tuan Wali Kota akan menjadi saksi taruhan ini. Batas waktu kita adalah 1 jam. Oke." Jonathan Ramsey setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Olivia Thatcher memandang Alexander Blackwood dengan dingin, dia tidak percaya bahwa Alexander Blackwood dapat menangani hal-hal yang tidak dapat ditangani oleh Jack Houghton. Jelas, Alexander Blackwood langsung setuju, mungkin karena dia dipaksa ke tepi tebing oleh Jack Houghton dan harus bertahan. "Aku akan mengobati Nona Juliana sekarang. Ada batasan waktu, jadi kalian tidak boleh menggangguku. Aku akan keluar dalam 1 jam, kata Alexander Blackwood dengan tenang. "Tidak masalah." Jonathan Ramsey langsung setuju. Kirson Ramsey agak ragu-ragu, lagi pula, agak tidak pantas bagi Alexander Blackwood untuk tinggal di kamar yang sama dengan adiknya sendirian. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jangan. Sampai Alexander Blackwood benar-benar mengambil keputusan dan pergi. "Huff. Berpura-pura hebat." Jack Houghton mencibir. Setelah 1 jam, wajah asli Alexander Blackwood tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah Alexander Blackwood masuk ke kamar, dia menarik tirai, menatap Juliana Ramsey yang tertegun, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu sering mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Memimpikannya ibumu yang sudah meninggal, dan dia sering memarahimu dalam mimpi buruk itu, jadi ini memberimu ide untuk bunuh diri?" Juliana Ramsey tidak bisa tidak mengangkat kepalanya dan melirik Alexander Blackwood. Di balik rambut acak-acakan, ada wajah kuyu. "Kamu bagaimana bisa tahu?" Juliana Ramsey, yang sudah lama tidak berbicara, tergagap ketika dia berbicara. "Seseorang diam-diam menyakitimu dengan ilmu sihir. Selain itu, kalau dipikir-pikir, orang tua di seluruh dunia memang malang. Apakah ada ibu yang tidak ingin anak-anaknya hidup dengan baik?" Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas ketika dia mengatakan ini. Juliana Ramsey terdiam, dia meringkuk dan memeluk lututnya. "Tatap mataku," kata Alexander Blackwood tiba-tiba.
Juliana Ramsay mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan menatapnya. Saat mereka saling memandang, matanya langsung menjadi bingung. Dalam agama Buddha, beberapa biksu terkemuka pernah memberikan inisiasi kepada murid-muridnya. Inisiasi semacam ini bukan untuk mentransmisikan kekuatan internal seperti dalam novel seni bela diri, tapi semacam hipnosis spiritual. Melalui hipnosis semacam ini, sampaikan pandangan, sampaikan dharma. Alexander Blackwood setara dengan memberi Juliana Ramsay inisiasi saat ini, dan kekuatan spiritualnya sangat mencengangkan, jadi hipnosis Juliana Ramsay selesai hanya dalam sekejap saling memandang. Tidurlah, kamu akan melihat ibumu lagi, dia akan memberitahumu apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Alexander Blackwood meletakkan tangannya di dahi Juliana Ramsay. Tubuh Juliana Ramsay jatuh dengan keras ke tempat tidur dan dia tertidur lelap. Alexander Blackwood tidak bergerak lebih jauh, dia duduk diam dengan lutut bersilang. Juliana Ramsay tidur nyenyak, bernapas dengan teratur, dan semakin lama dia tidur, semakin baik kulitnya, dan gumpalan udara hitam yang selalu tertinggal di antara alisnya berangsur-angsur menghilang. Melihat pemandangan ini, Alexander Blackwood tidak bisa menahan nafas lega. Benar saja, semakin tinggi seni bela diri, semakin kuat darahnya, dan semakin banyak energi positifnya. Sangat mudah untuk menahan roh jahat semacam ini. Tidak ada gerakan di dalam. Mungkinkah terjadi sesuatu? Kirson Ramsay mendengarkan di pintu, tapi tidak ada suara di dalam, yang membuatnya sangat cemas. Master Alexander Blackwood pasti memiliki caranya sendiri yang unik, jadi kamu tidak perlu gugup. Jonathan Ramsay juga sangat gugup, tapi dia masih menghibur putranya. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia dan Alexander Blackwood pertama kali bertemu. Pada saat itu dia juga tidak percaya pada Alexander Blackwood, tapi pada akhirnya Alexander Blackwood lah yang menyelamatkan hidupnya. Olivia Thatcher sedang duduk di samping, dia ingin melihat, 1 jam kemudian, kalau Alexander Blackwood gagal menyembuhkan penyakit Juliana Ramsay, bagaimana dia menjelaskan kepada Jonathan Ramsay dan Kirson Ramsay. Adapun Jack Houghton, dia sudah yakin bahwa Alexander Blackwood sedang bermain-main di dalam, kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada gangguan. Petugas penjara kecil itu mungkin hanya bisa menatap Nona Juliana, ilmu psikologi macam apa yang dia tahu. Jack Houghton penuh dengan penghinaan, dengan cibiran di wajahnya. Tik, tik, tik. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan 1 jam akan segera berakhir. Juliana Ramsay meringkuk di tempat tidur, masih tidur, tapi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dia mulai menangis, seolah memimpikannya sesuatu. Bu, maafkan aku seharusnya tidak keras kepala saat itu. Juliana Ramsay menangis sambil berbicara dalam tidurnya. Alexander Blackwood melihat waktu, kebetulan 1 jam, dia berdiri, berjalan ke jendela, dan membanting tirai hingga terbuka. Di luar, sinar matahari yang menyilaukan menyinari interior, Juliana Ramsay juga terbangun oleh sinar matahari. Ketika dia bangun, wajahnya berlinang air mata dan dia memiliki ekspresi bingung. Sekarang, apakah kamu merasa lebih baik? Alexander Blackwood menoleh dan berkata, terima kasih. Juliana Ramsay memandang Alexander Blackwood, seolah-olah dia sudah melepaskan iblis hatinya, dan seluruh pribadinya memiliki temperamen yang baru dan berbeda. Sama-sama. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata dengan santai. Saat ini, pintu juga dibuka oleh Jonathan Ramsay. Jack Houghton tidak sabar untuk menjadi orang pertama yang masuk, dia berkata sambil mencibir, ini sudah 1 jam, berlututlah. Bab 56 Uang dan Berita Baik. Alexander Blackwood memandang Jack Houghton dengan heran, dan berkata dengan heran, bukankah seharusnya kamu yang dengan patuh menyerahkan $5 juta negara Serendia kepadaku? Setelah Jack Houghton mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu mencoba mengingkari hutangmu? Aku pikir kamu ingin mengingkari hutangmu, kata Alexander Blackwood dengan ekspresi serius.
Jonathan Ramsay masuk ke kamar saat ini dan melihat Juliana Ramsay duduk di tempat tidur, tapi itu bukan jenis meringkuk dengan kaki dipeluk. Dia sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan lembut, "Juliana, apakah kamu lebih baik?" Juliana Ramsay mengangkat kepalanya, mengangguk ke Jonathan Ramsay, dan berkata, "Ayah, aku baru saja bermimpi tentang ibuku." Mendengar ini, Jack Houghton tiba-tiba menoleh dan kaget. Juliana Ramsay sangat tertutup sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar mulai berbicara dengan Jonathan Ramsay. Dan itu bahkan dalam kalimat panjang, bukan kalimat pendek seperti ah dan oh. "Bu, dia tidak menyalahkanku, tapi biarkan aku menjalani kehidupan yang baik, hargai kehidupan yang kumiliki sekarang, dan lindungi keluargaku," kata Juliana Ramsay, menyeka air mata, tubuhnya gemetar dan terisak. "Dick, ibu tidak akan menyalahkanmu, kamu adalah orang yang paling dia cintai, bagaimana dia bisa menyalahkanmu?" Kirson Ramsay juga melangkah maju dan menepuk bahu Juliana Ramsay dengan ringan. Alexander Blackwood memonyongkan bibirnya pada Jack Houghton, lalu berkata dengan senyum palsu, "Apakah kamu sudah melihatnya? $5 juta negara Serendia, cepat berikan." Jack Houghton menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya, tubuhnya gemetar, bagaimana mungkin? Dalam waktu 1 jam, Juliana Ramsay yang mengalami depresi berat sudah sembuh. Olivia Thatcher juga menonton adegan ini di pintu, matanya yang indah penuh kejutan. Metode apa yang digunakan Alexander Blackwood untuk membuat Juliana Ramsay sembuh? Jonathan Ramsay juga menyadari hal ini. Dia buru-buru berkata kepada Alexander Blackwood, "Master Alexander Blackwood, terima kasih banyak. Kamu sudah memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh banyak orang. Aku benar-benar tidak dapat membalas budimu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Jack Houghton masih tidak percaya saat ini, dan bergumam, "Kalian pasti bekerja sama untuk menipuku. Tuan Jack, tolong bicara dengan hati-hati." Wajah Jonathan Ramsay tiba-tiba menjadi muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Jack Houghton bertanya dengan lantang, "Sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan pasien depresi berat dalam waktu 1 jam. Kalian pasti bekerja sama untuk menipu aku dan mencoba menipu uangku." Alexander Blackwood hanya bisa mencibir, ada alasan depresi Juliana Ramsay, karena dia selalu mengalami mimpi buruk, bermimpi bahwa ibunya menyalahkannya. Tapi nyatanya, itu adalah seseorang yang diam-diam menggunakan sihir untuk menyakitinya. Alexander Blackwood menemukan alasannya dan langsung memecahkan akar masalahnya. Tidak mengherankan kalau Juliana Ramsay dapat pulih dengan sangat cepat. "Kalian orang-orang negara Avalora yang tercela, kalian benar-benar menggunakan cara ini untuk menipu aku, seorang bangsawan negara Serendia yang mulia. Negara kalian penuh dengan penipu yang merajalela di mana-mana, yang akan melakukan apa saja untuk menipu uang," teriak Jack Houghton. Plok. Jonathan Ramsay sangat marah, dan langsung menamparkan wajah Jack Houghton. "Tuan Jack, kamu boleh menuduh kami, tapi jangan menghina tanah air kami. Tubuh kamu sendiri juga darah keturunan negara Avalora. Jangan lupakan nenek moyang kamu hanya karena kamu pindah ke warganegaraan dan menghina nenek moyang sendiri." Jonathan Ramsay berkata dengan suara berat. Melihat situasinya tidak baik, Olivia Thatcher bergegas maju dan juga memarahi dengan suara yang dalam, "Jack, kamu keterlaluan, jangan lupa bahwa kamu pernah menjadi negara Avalora." Jonathan Ramsay berkata dengan dingin, "Kalau aku mendengar ini lagi, aku jamin kamu tidak bisa keluar dari kota Evermore." Baru saat itulah Jack Houghton menyadari bahwa ini adalah negara Avalora, bukan negara Serendia. Pejabat pemerintah di sini memiliki kemampuan untuk menutupi langit dengan satu tangan, sama seperti kaisar. Kalau dia benar-benar membuat marah wali kota, dia mungkin tidak dapat keluar dari kota Evermore. $5 juta negara Serendia, bawa ke sini. Alexander Blackwood mengulurkan tangan ke Jack Houghton sambil tersenyum. Jack Houghton mengeluarkan kartu bank di sakunya dengan wajah frustrasi, menyerahkannya kepada Alexander Blackwood.
dan berkata seperti selir yang berduka, kata sandinya 6-0. Alexander Blackwood menyerahkannya langsung kepada Kirson Ramsay, dan kemudian memberikan kartu banknya sambil berkata, tolong Tuan Muda Kirton bantu aku untuk transfer uang ke rekening aku. Dia bukan orang idiot, kalau Jack Houghton membekukan kartu banknya setelah dia pergi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Menghadapi dermawan ini, Kirson Ramsay secara alami tidak akan mengatakan sepatah kata pun, dia mengambil kartu bank dan pergi ke komputer untuk beroperasi. Tuan Wali Kota, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini, aku tidak menyangka dia begitu blak-blakan. Selain itu, selamat kepada Nona Juliana atas kesembuhannya. Olivia Thatcher berkata kepada Jonathan Ramsay dengan sedikit penyesalan. Nona Olivia terlalu sopan. Aku sangat tersentuh bahwa kamu berniat membantu aku mencari dokter. Jonathan Ramsay tersenyum pada Olivia Thatcher, dan kemudian secara pribadi mengantarnya pergi dari keluarga Ramsay. Alexander Blackwood melihat teleponnya dan menemukan bahwa uang itu sudah masuk, 5 juta dolar negara Serendia sudah dikonversi menjadi mata uang negara Avalora. Master Alexander Blackwood, dolar negara Serendia tidak nyaman. Jadi aku membantu kamu menukar semuanya menjadi mata uang negara Avalora. Totalnya ada 60 miliar lebih. Silakan periksa. Kirson Ramsay mengembalikan kartu bank ke Alexander Blackwood dengan hormat. Terima kasih, Tuan Ramsay atas bantuan kamu, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Jonathan Ramsay meminta Alexander Blackwood untuk duduk sebentar, kemudian berbicara dengannya tentang grup properti Prescott. Grup properti Prescott sudah melarikan diri dengan membawa uang. Jonathan Ramsay berkata dengan suara yang dalam, aku mendengar bahwa keluarga Lawson menanamkan modal puluhan miliar di grup properti Prescott. Alexander Blackwood terkejut sesaat, lalu mengangguk, dan berkata, ya, aku membujuk mereka, tapi mereka tidak mendengarkanku. Jonathan Ramsay tersenyum dan berkata, keluarga Lawson memiliki berkah terselubung, aku akan menyampaikan kabar baik kepadamu. Alexander Blackwood tertegun lagi, grup properti Prescott ini sudah kabur dengan uang, jadi apa kabar baiknya? Grup properti Prescott melarikan diri dengan uang, hanya menyisakan sebidang tanah yang tidak berharga untuk dikembangkan. Itu adalah tanah tandus kota Evermore. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini adalah tempat di mana polisi bersenjata menembak penjahat. Jonathan Ramsay mengeluarkan peta kota Evermore, menunjuk sambil berkata dengan enteng. Alexander Blackwood mengangguk. Grup properti Prescott hanya menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan sebidang tanah ini. Namun, setelah bertahun-tahun, perencanaan kota Evermore tidak memasukkan sebidang tanah ini, sehingga terbengkalai. Sekarang grup properti Prescott melarikan diri, sisa tanah, bangunan yang belum selesai dibangun, toko, dan aset lainnya secara alami akan dibagi oleh pemegang saham baru. Namun, aset yang tidak berharga ini tidak dapat mengimbangi kerugian pemegang saham. Grup properti Prescott menjadikan go public akan segera terjadi sebagai alasan, mengatakan bahwa dia memberi keuntungan kepada karyawan internal dan meningkatkan modal dan saham. Berita ini menyebar dan menarik banyak uang, jadi mungkin ada beberapa ratus miliar. Sekarang mereka melarikan diri, sebagian besar orang yang memberi saham mungkin berniat gantung diri. Yang ingin aku sampaikan kepada kamu adalah bahwa keberuntungan grup properti Prescott sangat buruk. Mereka baru melarikan diri, provinsi mengadakan pertemuan. Gubernur menyatakan bahwa akan fokus pada pengembangan tanah ini di kota Evermore, untuk dibangun menjadi zona komersial besar. Tangan Jonathan Ramsay menunjuk ke tempat bernama Tanah Pembunuh. Bab 57 Uang jatuh dari langit. Alexander Blackwood hanya bisa merenung ketika mendengar ini. Di luar dugaan, ini benar-benar berkah di balik malapetaka, dan malapetaka di balik berkah. Grup properti Prescott melarikan diri dengan membawa uang, sedangkan keluarga Lawson menginvestasikan puluhan miliar, tapi segera setelah grup properti Prescott pergi, provinsi mengadakan pertemuan untuk fokus pada pengembangan Tanah Pembunuh. Kalau grup properti Prescott bertahan beberapa hari lagi,
mungkin mereka bisa melompat dari jurang kebangkrutan menjadi penguasa kota Evermore lagi. Sayang sekali hati orang memang jahat, melihat akan bangkrut, mereka selalu berpikir untuk menghasilkan uang dan melarikan diri, sama sekali tidak memikirkan bagaimana menjalankan perusahaan. Pertemuan yang diadakan di provinsi ini benar-benar rahasia. Kenapa aku menyebutkan pertemuan di provinsi? Aku baru saja tidak membocorkan apapun, bukan? Jonathan Ramsay terbatuk, lalu berkata dengan heran. Tidak, tadi Tuan Wali Kota baru saja memberitahuku bahwa tanah pembunuh digunakan oleh polisi bersenjata untuk menembak penjahat hukuman mati. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata. Jonathan Ramsay memberinya tatapan apresiatif. Dia berprinsip dalam pekerjaannya. Kalau Alexander Blackwood tidak menyelamatkan Juliana Ramsay kali ini, dan juga menyembuhkan penyakit jiwa Juliana Ramsay sepenuhnya, dia tidak akan mengungkapkan berita penting seperti itu kepadanya. Kebetulan juga keluarga Lawson yang dekat dengan Alexander Blackwood memiliki saham puluhan miliar di grup properti Prescott. Setelah Alexander Blackwood pergi dari keluarga Ramsay, dia tidak bisa menahan emosinya. Pantas saja politik dan bisnis tidak bisa dipisahkan, dengan kebijakan rahasia, sangat mudah menghasilkan banyak uang. Tanah pembunuh adalah tempat tandus dengan sedikit orang. Siapa sangka provinsi Ashenport tiba-tiba menamai daerah ini dan ingin mengubahnya menjadi zona khusus komersial. Di mana Alexander Blackwood? Juliana Ramsay keluar dari ruangan saat ini dan bertanya dengan heran, dia tidak melihat siapapun. Jonathan Ramsay memalingkan wajahnya, tapi tidak bisa menahan rasa terkejutnya, karena putrinya sudah benar-benar berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Juliana Ramsay menderita penyakit jiwa, tinggal kamarnya sepanjang hari, dan mencuci rambutnya hanya ketika dia mengingatnya. Dia seorang gadis, tapi membuat dirinya berantakan. Meski rambutnya sudah lama layu dan menguning. Namun saat ini sudah tidak berantakan lagi, tertata rapi, disisir ke belakang kepala, dan dihiasi jepit rambut halus. Piyama kusut diganti dengan gaun panjang Chanel yang sudah bertahun-tahun tidak dia pakai. Jam tangan Longines, yang sudah lama tidak dipakai muncul di pergelangan tangannya lagi, dan anting-anting berlian Cartier juga tergantung di daun telinganya. Pada wajah, ada riasan ringan, yang memperindah rasa manis dan kecantikan alami. Kirson Ramsay berkata, Master Alexander Blackwood mengobrol dengan ayah sebentar dan kemudian pergi. Juliana Ramsay hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan marah, kalian terlalu kasar, dia menyelamatkanku dan menyembuhkanku, dia setidaknya harus tinggal untuk makan. Jonathan Ramsay seperti tersedak. Kirson Ramsay juga memasang wajah penuh rasa malu, tidak tahu harus berkata apa. Juliana Ramsay menghentakkan kakinya dengan kesal, dan berkata, aku tidak peduli, kalian harus mengundangnya kembali untukku, aku akan mengundangnya makan untuk berterima kasih banyak. Hehehe. Juliana, Master Alexander Blackwood punya banyak hal yang harus dilakukan di rumahnya hari ini, jadi jangan ganggu dia. Di hari ulang tahunmu, ayah akan mengaturnya dengan baik dan memastikan dia datang, oke? Jonathan Ramsay bertanya, tidak apa-apa. Di hari ulang tahunku, aku ingin berdandan sebagai putri tercantik di antara hadirin. Ayah juga harus mengatur sesuatu yang unik untukku. Juliana Ramsay memikirkannya dan berkata dengan serius. Jonathan Ramsay berkata, tidak masalah, aku akan meminjam kapal pesiar paman kamu nanti, aku akan merayakan ulang tahun kamu di laut, bagaimana? Juliana Ramsay berpikir itu ide yang bagus, lalu berkata sambil tersenyum, namun, Alexander Blackwood harus hadir, kalau tidak, ulang tahun ini tidak akan diadakan. Oke, Jonathan Ramsay dengan cepat setuju. Juliana Ramsay mendengus, berbalik dan pergi. Kirson Ramsay terbatuk, ayah, aku ingat kamu mengatakan bahwa Master Alexander Blackwood tampaknya sudah menikah, bukan? Istrinya adalah Abigail Lawson, Direktur Lawson Enterprises. Jonathan Ramsay berkata dengan tenang, selama adik kamu menyukainya, bukan tidak mungkin bercerai setelah orang menikah.
Kirson Ramsay hampir muntah darah, mantan ayahnya sangat keras, belum lagi Alexander Blackwood, dia memandang rendah orang tanpa latar belakang, bahkan beberapa anak orang kaya yang ingin mengejar Juliana Ramsay langsung ditolak olehnya. Sekarang adik sepertinya memiliki kecenderungan untuk menyukai pria yang sudah beristri, tapi dia tidak keberatan. Sepertinya autisme adik dalam beberapa tahun terakhir sudah mengubah mentalitasnya, selama adik bisa bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Alexander Blackwood baru saja kembali ke Villa Manor Azure Peak saat menerima telepon dari Sophia Caldwell. Tuan Alexander Blackwood, perkataanmu benar-benar tepat sasaran. Grup properti Prescott melarikan diri dengan uang, sekarang para debitur hampir membuat perusahaan mereka runtuh. Tapi di perusahaan, hanya ada beberapa staf kecil yang tidak mengerti apa-apa. Sophia Caldwell berbicara dengan cepat. Aku sudah tahu. Alexander Blackwood menghela nafas, tunggu sebentar, telepon Paman Alfred masuk. Alexander Blackwood menahan panggilan Sophia Caldwell terlebih dahulu, lalu menjawab panggilan dari Alfred Lawson. Alfred Lawson menghela nafas, Alexander Blackwood, apakah surat transfer ekuitas 6 miliar yang diberikan kepadamu ada di tanganmu? Kamu bawa pulang. Alexander Blackwood tersenyum kecut, dan berkata, oke, Paman Alfred, aku akan segera datang. Kami yang salah, kami salah paham dengan niat baikmu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Alfred Lawson dengan sedih. Tidak apa-apa, Paman Alfred, keluarga sendiri tidak membicarakan hal berbeda, aku akan pergi ke sana, kata Alexander Blackwood. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood mengambil surat transfer ekuitas dan bersiap untuk langsung pergi ke keluarga Lawson. Tapi Sophia Caldwell berkata di telepon, aku sarankan kamu tidak pergi ke sana sepagi ini. Orang-orang di keluarga Lawson ini penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kalau kamu pergi, tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan terlibat oleh kemarahan mereka. Alexander Blackwood berkata, maka aku harus ke sana. Mungkinkah Abigail harus menanggung begitu banyak tekanan sendirian? Sophia Caldwell menghela nafas dan menutup telepon. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus berterima kasih kepada Alexander Blackwood karena sudah membantunya menghindari bencana. Kalau tidak, dia akan ditipu oleh Ethan Prescott uang puluhan miliar. Pada saat Alexander Blackwood bergegas ke keluarga Lawson dengan paetonnya, tempat itu sudah penuh dengan kebisingan. Semua saudara datang, menunjuk ke hidung Abigail Lawson dan memarahinya sebagai pembohong, menyuruhnya untuk membayar uang hasil jerih payah semua orang dengan cepat. Abigail Lawson juga sangat tertekan, dia sendiri menginvestasikan 40 miliar penuh, ditambah sisa-sisa uang keluarga, hampir 60 miliar. Akibatnya, sekarang dia hanya mendapatkan saham kosong. Tanah pembunuh itu digunakan sebagai syarat utama hipotek dalam kontrak, dan hampir semua uang yang diinvestasikan oleh keluarga Lawson digadaikan di tanah tersebut. Kita akan menghasilkan banyak uang. Setelah Alexander Blackwood mengetahuinya, dia sedikit terkejut. Akibatnya, ibu mertuanya memperhatikan ekspresinya. Gabriella Morgan tiba-tiba menjadi geram, menamparkan bagian belakang kepala Alexander Blackwood, dan berkata dengan marah, kamu bajingan, tidak tahu berterima kasih, apakah kamu masih bersuka cita atas kemalangan kami sekarang?